Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah komunitas vegan yang mengkritik Hari Raya Idul Adha dan menyuruh umat Islam agar kurban dengan sayuran saja. Oke ikhwan filah, kita lihat aja beritanya. Sebuah komunitas vegan yang revolusioner di India memicu kontroversi dengan mengkritik salah satu tradisi keagamaan yang dijalankan oleh umat Muslim, yaitu Idul Adha. Dalam upaya mereka untuk menarik perhatian, mereka mengunggah sebuah posting mengejutkan di halaman Facebook mereka, Vegan of Bengal. Postingan itu bertuliskan, "Id bukan hanya tentang pengorbanan, tetapi juga tentang mengubah pandangan dunia. Dalam Id kali ini, mari kita korbankan kebiasaan makan daging dan merayakannya dengan buah-buahan segar, seperti nangka manis, labu yang lezat, dan kacang polong yang kaya akan protein nabati. Selamat Id yang hijau." Namun bukannya mendapat respon dukungan dan apresiasi yang diharapkan di halaman mereka, komunitas tersebut justru dihadapkan pada serangan balik yang tak terduga. Gambar-gambar makanan dengan tema daging hewan mulai mengalir deras sebagai respon dari beberapa pengguna yang merasa terganggu dengan pandangan mereka. Salah satu netizen berkomentar, "Jika kami tidak masalah dengan pendapat kalian yang ingin menjadi vegan, namun kalian juga harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kalian." Oke, Ikhwan Filah, jadi itulah dia beritanya. Dan ini aku dapat dari Vertizon TV. Dan seperti inilah rupa postingan komunitas vegannya. "This is not green eat, this is green eat." Jadi, mereka ini menyuruh kita untuk berkorban dengan sayur-sayuran. Dan ini sesuatu yang sangat aneh-aneh sekali. Oke, sahabat Filah, di sini saya akan memberikan sedikit komentar tentang hal ini. Sebenarnya, vegan juga sama-sama membunuh binatang secara tidak langsung. Bahkan vegan jauh membunuh lebih banyak binatang. Kenapa? Misalnya, seorang ketika berburu binatang, dia hanya perlu satu peluru untuk membunuh satu binatang. Sedangkan seorang petani membunuh segalanya untuk melindungi ladangnya. Kamu harus membunuh tikus, burung, babi hutan, ribuan serangga, dan hama lainnya. Jadi, petani pasti pakai pestisida untuk membunuh ribuan serangga dan hama agar bisa menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang bagus untuk kita makan. Dan seorang vegan hanya tinggal menikmati hasilnya saja. Nah, terus apa bedanya kemudian dengan kita yang makan ayam, kambing, dan sapi, di mana peternak juga menernak mereka dan kita hanya tinggal menikmati hasilnya saja, tanpa menyembelihnya, tanpa kemudian mengolahnya, kita hanya tinggal beli di KFC dalam keadaan sudah matang. Gitu kan ya Ikhwan Filah logikanya. Jadi, walaupun mungkin kita kasihan melihat ayam disembelih, sapi disembelih, tetapi ya nyatanya kita menikmati hasilnya gitu kan ya. Dan kita itu realistis, nggak kayak si vegan ini. Jadi, jika ada seorang vegan yang beralasan menjadi vegan karena dia itu cinta dengan binatang, tidak ingin membunuh binatang, maka dia sudah salah besar. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa makan sayur-sayuran dan buah-buahan kecuali petani menjaga ladang-ladang mereka, kebun-kebun mereka, dan membunuh binatang-binatang yang ada di sana. Jadi hargailah kemudian jasa petani itu. Jangan malah disalah-salahin. Oke, Ikhwan Filah. Selanjutnya, di India sapi itu dianggap hewan suci, bahkan didewakan. Sampai ada banyak kasus kerusuhan gara-gara hanya karena orang Muslim India itu makan sapi. Jadi, makan sapi di India nyawa jadi taruhannya. Dan ini benar-benar udah nggak masuk di akal lagi ya teman-teman. Gimana kemudian sapi itu dipertuhankan? Itu saja udah nggak masuk akal. Apalagi sampai orang membunuh seseorang hanya demi membela sapi. Dan kemudian ironisnya adalah sapi di India kualitas hidupnya lebih buruk daripada sapi kurban yang ada di Indonesia. Loh, kenapa? Karena sapi-sapi di India itu dibiarkan begitu saja, seperti hewan liar.
Jadinya kondisinya itu kurus-kurus banget karena nggak ada yang ngurusin. Jadi berkeliaran di jalan ke sana kemari dan kondisinya itu benar-benar kurus dan kalian bisa lihat sendirilah kemudian di internet. Dan itu kenapa nggak diurusin? Ya karena sapi di sana itu sudah overpopulasi. Karena udah nggak ada yang kemudian makan, nggak ada predatornya gitu kan ya. Jadinya sapi di sana itu udah banyak banget dan menjadi masalah bagi pemerintah India itu sendiri. Nah, Ikhwan Filah, kalau kita lihat sapi di Indonesia, sapi kurban di Indonesia itu gemuk-gemuk Ikhwan Filah dan juga terawat gitu kan ya. Jadi mereka mendewakan sapi, tapi sapinya menderita. Ini sebuah ironi yang kemudian ada di India. Dalam postingan tersebut juga mengkritik soal pembagian daging kurban, yang mana ini adalah masalah fikih dan memang boleh dalam Islam yang berkurban dan keluarganya itu mendapat jatah maksimal sepertiga. Tapi bukan berarti diharuskan, andaikan yang berkurban itu hanya mengambil secuil saja karena sudah mampu, itu juga diperbolehkan. Dan di sini aku gak bahas panjang lebar tentang hal ini, karena lagian masih ada jalur infak dan sodakoh, yang mana dulu para sahabat banyak yang menginfakkan setengah hartanya di jalan Allah. Oke Ikhwan Filah, selanjutnya kita simak penjelasan logis dari Dr. Zakir Naik tentang vegan. Berikut adalah videonya. Furthermore, if you analyze, if you see the teeth of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, they have flat set of teeth. They only eat vegetables, they only touch grass. They don't eat flesh food. If you analyze the set of teeth of the carnivorous animals, tiger, lion, leopard, cheetah, they have a pointed set of teeth. They have a canine set of teeth. These animals are known as carnivorous animals. They only eat flesh. They don't eat vegetables. If you analyze the set of teeth of the human beings, if you go in the mirror and see, we human beings, we have got flat teeth as well as pointed teeth. If Almighty God wanted us to have only vegetables, why did He give us this pointed teeth, canine set of teeth? Why? Because Almighty God wanted us to have both vegetables as well as non-veg, flesh food. If He wanted us to have only vegetables, why did He give us the pointed teeth? Furthermore, if you analyze the digestive system of the human beings, it can digest both veg as well as non-veg. The digestive system of the herbivorous animals, the cow, the goat, the sheep, it can only digest vegetables, it cannot digest flesh food. The digestive system of the carnivorous animals, lion, tiger, leopard, it can only digest flesh food, it cannot digest vegetables. But the digestive system of the human beings has a small intestine and a large intestine. It can digest both veg as well as flesh food, as well as non-veg food. If Almighty God wanted us to be a pure vegetarian, why did He give us a digestive system? We can digest both, but natural to have it. So if you analyze, Almighty God made. Oke Ikhwan Filah, jadi itulah dia videonya dan kesimpulannya Tuhan menciptakan manusia ini memang sebagai omnivora, bisa makan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa makan daging. Dan itu sudah defaultnya dari sananya seperti itu. Sama seperti sapi dan sama seperti macan tutul yang memiliki defaultnya masing-masing sebagai hewan herbivora dan karnivora. Dan tentunya dari sisi medis pun lebih lengkap nutrisinya jika memakan daging dan tumbuh-tumbuhan. Dan masih banyak kemudian penjelasan logis lainnya dari Dr. Zakir Naik tentang hal ini. Kalian simak aja full videonya. Oke Ikhwan Filah, kesimpulannya jika ada orang yang mau jadi vegan itu hak mereka. Tapi jangan ngajak-ngajak orang, apalagi sampai mempersoalkan syariat Islam. Apalagi orang tersebut muslim, ini sama aja kemudian seperti orang-orang liberal. Ya karena mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang dilarang. Oke Ikhwan Filah, mungkin segitu dulu saja untuk video ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.